Bunda bagi tips dong mengatasi gampang capek, gampang lemas. Ini kenapa ya? Kadang aku itu bun mager banget. Bunda pernah ngalamin nggak sih? Apalagi ini sudah masuki musim puncaknya musim hujan. Diprediksi 1 minggu ke depan itu akan terus hujan. Jadi kita tuh wajib banget makan dulu sebelum berangkat. Kalau mau kerja, konsumsi vitamin seperti B12, B-komsi ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku menyapa kalian dan juga akan sharing sesuatu pengalaman aku. Aku juga mantan pejuang asam lambung ya. Gerakan saya psikosomatis dan hasil endoskopi aku adalah terjadi peradangan atau gastritis. Banyak banget ternyata yang masih berjuang saat ini. Ada juga yang udah sembuh ya. Tapi buat kalian yang saat ini lagi berjuang pemulihan ataupun mungkin masih bolak-balik ke dokter konsultasi, karena kemarin di live aku juga banyak sekali, Bunda aku tuh masih bolak-balik ke dokter, minggu ini udah berapa kali ke dokter tapi nggak ada perubahan sama sekali. Mau minta endoskopi juga nggak dikasih. Kira-kira untuk persyaratan endoskopi itu apa sih? Jadi teman-teman, persyaratan endoskopi itu adalah kita kalau misalnya udah konsumsi banyak obat-obatan, apalagi lebih dari kayak 3 bulan tapi nggak ada perubahan, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi sekali lagi itu adalah keputusan dari dokter yang merawat kita, karena beliau yang mengetahui kondisi kita. Meskipun kita kekeh pengen minta endoskopi, tapi kata dokter jangan dulu, karena mungkin melihat ada sesuatu hal atau mungkin ini masih sembuh kalau misalnya masih bisa diobatin dengan obat-obatan tertentu. Jadi tidak semua dokter itu langsung menyarankan endoskopi. Kalau aku pada saat itu karena cerita panjang lebar ke dokter spesialis penyakit dalam, dok aku itu udah konsumsi banyak obat-obatan loh tapi nggak ada perubahan, sensasinya malahan tiap hari nambah. Pada saat itu aku langsung disaranin untuk USG, ingin melihat hasilnya apa sih yang terjadi, kok bisa udah konsumsi banyak obat-obatan tapi nggak ada perubahan. Setelah USG ternyata semuanya normal, alhamdulillah. Makanya selanjutnya aku dirujuk untuk endoskopi ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi itu tidak semua kayak gitu ya, tergantung dokter yang menangani kita. Jadi aku sarankan ke kalian kalau misalnya pengen banget endoskopi atau penasaran nih apa sih yang terjadi, komunikasikan ke dokter kalian. Dok ini gimana ya dok, udah lebih dari 3 bulan atau 6 bulan konsumsi obat ini dok, nggak ada perubahan, malahan makin banyak sensasinya. Biasanya dokter akan memberikan pengertian atau akan langsung melakukan tindakan. Nah teman-teman, di video kali ini aku juga bakal bahas sering banget capek, badan lemas, dan ini umum dialami oleh siapa aja, bukan saja penderita asam lambung. Kenapa sih kita selalu mengait-ngaitkan penyakit kita dengan asam lambung? Jadi teman-teman, kita tuh kadang suka parno. Kalau misalnya betis aku kok kram ya, ini karena asam lambung nih. Padahal dia kram karena peredaran darah yang nggak lancar. Jadi kurang gerak itu juga bisa disebabkan karena kita kurang gerak, biasanya kayak kebas, kesemutan. Nah jadi ini bukan saja dialami oleh kita penderita asam lambung, orang yang awam juga, yang sehat-sehat aja, dia juga pasti pernah ngalamin. Jadi kalau misalnya kita udah ngalamin hal ini, apa nih yang harus kita lakukan? Kita harus introspeksi diri. Aku tuh selalu mengevaluasi diri aku. Minggu ini aku makan apa ya? Kadang aku mikir, ada salah makan gak sih? Makan gorengannya berlebihan gak sih? Jadi aku tuh pasti mikir, kalau misalnya makan gorengan berlebihan, oh ya aku harus kurangin nih, agar sensasi ini gak muncul lagi. Kalau misalnya aku kok sulit banget BAB, ya kalian juga harus mikirin dong, apa nih yang terjadi? Padahal kan aku udah makan sering. Oh iya, aku ternyata kurang makan sayuran, kurang makan buah-buahan, atau kurang makan yang memiliki serat. Jadi dikonsumsi lagi yang memiliki serat kayak buah ataupun sayur-sayuran yang memiliki serat yang tinggi. Nah, aku tuh gampang capek ya, minggu ini ada apa ya? Karena ini banyak sekali yang nanya, Bunda, sekarang itu lagi musim hujan, tiap hari kehujanan, bawaannya lemas, capek. Dan ini bukan saja kita yang ngalamin penderita asam lambung, orang yang tidak kena lambung juga pasti ngalamin capek. Apalagi kalau misalnya habis kehujanan. Aku nih teman-teman udah 2 hari kehujanan, basah kuyup, nyampe di kantor
nguap, capek, badan aku tuh kayak lemas, kayak abis mikul beras 100 kilo. Kayak nggak enak banget. Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memperbanyak asupan kita. Nah, di video kali ini aku akan merekomendasikan beberapa susu yang aku konsumsi selama beberapa minggu ini, karena aku sadar diri dan aku tahu diri aku itu nggak bisa kecapean. Jadi selain makan aku diperhatikan, nggak boleh telat makan, aku juga perbanyak konsumsi air putih dan kadang dibantu vitamin. Aku juga harus selalu sedia asupan aku ya, seperti susu. Susu apa sih Bun yang Bunda konsumsi? Jujur ya teman-teman, aku itu aktivitasnya padat banget. Dari bangun tidur, aku bangun tidur kadang jam 4, setengah 5. Kemudian habis sholat subuh, habis tadarusan ngaji, aku lanjut masak. Meskipun suamiku sih yang masak, cuman aku bantuin. Setelah itu aku mandi, habis mandi sarapan, berangkat sekolah, nganterin anak sekolah, lanjut aku ke kantor. Kadang aku kehujanan di perjalanan, nyampe di kantor aku mulai kerja itu jam 7 pagi dan pulang-pulang udah jam 4 sore nyampe di rumah ya. Dari situ aku nggak tinggal diam, aku langsung jemput anakku les. Kadang nyampe di rumah udah setengah 5. Setelah itu anakku ngaji sampai jam 6 sore. Ini menurut aku sih luar biasa banget. Kadang aku ya alhamdulillah sih, bersyukur aja. Yang penting jangan diforsir, dan kita juga harus ada asupan-asupan. Nyampe di rumah itu aku habis mandi kayak capek banget, Masya Allah. Jadi apa sih yang aku konsumsi yang membuat aku kuat ya dengan menjalani keseharian aku bisa melakukan hal-hal tersebut? Selain tidur aku harus cukup, konsumsi air putih, aku juga dibantu sama konsumsi susu Gamma Milk. Ini adalah susu sendi dan tulang. Jadi kalau misalnya aku lagi kecapean, kadang kayak mager banget, malas gerak, kalau aku konsumsi itu kayak nggak ada bawaan, nggak ada hawa-hawa capek. Tulang aku juga biasanya yang tadinya kayak suka bunyi-bunyi, kayak persendian aku tuh kayak suka sakit. Alhamdulillah sih aku konsumsi ini nggak ada ngeluh-ngeluh lagi ya. Dan tadi pagi tuh ya aku lagi kehujanan, nyampe di kantor basah kuyup, baju aku basah, sampai sepatu aku juga basah. Aku kebetulan ada susu ini juga di kantor ya, aku langsung seduh ini ya, konsumsi sambil sarapan roti. Alhamdulillah sih setelah itu aku masuk kerja nggak ngerasain kayak habis kehujanan, jadi kayak lebih fresh lagi badan aku. Yang penting kita perbanyak konsumsi air putih juga. Jadi yang kemarin minta rekomendasi susu gampang capek atau tulang-tulangnya sering bunyi, tulangnya sering kayak persendiannya sering sakit. Bunda kenapa ya, kok tiba-tiba lutut saya kayak sakit banget, di bawah jalan aja kadang suka bunyi-bunyi. Kalian boleh konsumsi ini, apalagi buat kita nih yang usianya udah 30 tahun ke atas, wajib banget memperhatikan kesehatan tulang dan sendi kita. Apalagi mak-mak kayak kita ya, mak-mak itu kan harus butuh banyak asupan, karena mama itu nggak boleh sakit, banyak aktivitasnya. Kalau mama sakit, semua pekerjaan rumah itu terbengkalai. Jadi kita harus sehat. Makanya aku selalu menjaga kesehatan aku dari makanan, kemudian perbanyak konsumsi air putih, minum vitamin. Kalau vitaminnya apa Bun? Aku sering konsumsi B12 ya, B-komsi, ataupun bisa konsumsi neurobion. Neurobion kalau misalnya aku lagi kecapean banget sama kayak sering kebas, perdaraan gak lancar, itu sih vitamin saraf, tapi aman buat kita kata dokterku. Yang penting kita konsumsinya 1 jam setelah makan, setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Kalau misalnya kalian mau ikhtiar dengan susu ini, linknya juga aku cantumkan di bawah. Kalau misalnya aku Bun susu SR12, pengen nambah nafsu makan, bisa konsumsi ini. Ini juga bagus banget meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, bagus untuk pencernaan, ini juga bagus untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi boleh konsumsi ini, dan itu plusnya bisa dikonsumsi oleh anak 2 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya kalian beli ini dikonsumsi sekalian sama anaknya, anak aku susah makan nih Bun, kurus aja, boleh dikasih ini ya. Ini bisa membantu meningkatkan berat badan karena menambah nafsu makan. Tapi jangan mentang-mentang udah konsumsi Gamma Milk atau udah konsumsi SR Go Milk, mau begadang main game sampai pagi, itu mah sama aja. Jadi selagi kita pemulihan ataupun lagi gampang capek, lagi sering kehujanan, jangan begadang lah ya. Tidurnya kalau bisa jam 9 atau setengah 10.
Jangan begadang. Kalau kita udah menerapkan pola makannya, pola hidupnya, dan tidurnya yang cukup, perbanyak konsumsi air putihnya juga yang cukup, itu nggak akan ngalamin kayak cepat capek ya. Dan kita juga harus sering gerak ya, karena kalau sering gerak itu juga bawaannya kayak mager, urat-urat itu kayak males banget. Gerak nggak sih? Karena aku ngalamin, aku tuh kalau dalam seminggu nggak olahraga pasti kayak bawaannya kayak berat banget badanmu, gerak aja kadang mager. Jadi aku tuh wajib olahraga, kadang setiap hari, kadang kalau lagi sibuk banget 3 atau 4 kali seminggu disempatin. Kalau nggak sempat di lapangan, di rumah aja. Kadang aku melakukan treadmill, stretching, ataupun aku gerak-gerak biasa aja ya, peregangan, agar nggak badan-badan kita tuh, otot-ototnya nggak juga tegang. Kemudian sering melakukan meditasi. Meditasi itu adalah untuk menenangkan pikiran kita. Relaksasi itu merilekskan badan kita. Setelah relaksasi minum madu ya, pakai air hangat, itu enakan banget di badan kita. Nah kemudian bunda, aku itu masih sering cemas, dan cemas itu bisa membuat badan kita kurus teman-teman. Bunda, aku udah banyak makan, tapi kalau misalnya lagi cemas nggak mau makan, takut banget, takut mati. Itu banyak sekali yang bilang, banyak sekali yang ngechat aku. Itu karena kita masih anxiety. Jadi tugas kita, kalau kalian yang masih kambuh-kambuhan, tugas utamanya adalah gimana nih bisa mengontrol pikiran. Modifikasi pola pikir gimana sih bun? Ya dengan cara mengalihkan pikiran kalian ke arah yang positif. Lakukan hobi kalian, lakukan hal-hal yang kalian sukai. Seperti apa sih bun contohnya? Kalau aku itu suka masak ya teman-teman. Jadi kalau lagi libur, kalau misalnya nggak ada kegiatan di rumah, aku tuh wajib banget masak. Entah itu bikin kue, masak menu harian, atau masak apa aja yang aku suka. Kemudian aku tuh senangnya juga kayak nonton film-film jadul loh, kayak Cinta SMA, zamannya aku masih ABG. Aku tuh suka, sama dengerin musik ataupun dengerin ruqyah, sholawat itu adalah salah satu kesukaan aku juga. Kalau drakor aku kurang suka ya. Emang dari dulu nggak mau biasain nonton drakor, karena drakor itu menurut aku itu takutnya kebiasaan. Kalau kita udah kebiasaan nanti ketergantungan, dan itu nanti kecanduan. Nyambung lagi penasaran, tahu udah pagi aja nih gak berasa. Nah jadi buat kalian yang lagi ngalamin cepat capek, ayo istirahatnya yang cukup, perbanyak konsumsi air putih, dan juga jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa sih bun kita gampang banget capek? Karena banyaknya sensasi yang muncul itu membuat kita kadang trauma, stres. Dan kalau kita kecapean itu sebenarnya cuman butuh waktu aja, butuh waktu istirahat ya. Kalau udah lelah banget, jadi saran aku, kalaupun kalian lagi banyak kerjaan tapi lagi ngalamin badan kalian nih kayak ngedrop, aduh udah nggak usah dilanjutin, takutnya nanti memperburuk keadaan kalian. Aku itu teman-teman, kalau lagi banyak kerjaan di rumah, mau apapun aku itu nggak mau ngerjain kalau badan aku tuh kayak mager, malas gerak. Dan mood aku tuh kalau misalnya lagi nggak enak, aku tuh nggak bakalan maksain ngerjain sesuatu. Makanya udahlah ntar aja dulu, kalau udah enakan baru aku lanjut kerja. Sama halnya dengan kayak masak, nyuci. Aku tuh kalau lagi capek, karena aku berpikir aku tuh nggak di rumah aja kerjanya, punya kerjaan juga di luar ya. Selain itu juga ada kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi nggak bisa dipaksain. Kalau udah capek ya udah istirahat. Takutnya kalau misalnya diforsir, kita nanti bakalan ngalamin sensasi lagi ya. Kemudian selain susu ini atau susu es Ergo Milko, aku juga menyarankan ke kalian untuk selalu sedia madu di rumah ya. Madunya merek apa aja, madu murni, madu alami. Karena sekarang itu masih puncaknya musim hujan ya. Dan diprediksi itu di Jakarta atau Pulau Jawa itu 1 minggu ke depan itu cuaca ekstrim dan puncaknya hujan. Jadi kita harus hati-hati, selalu makan dulu kalau mau keluar rumah, konsumsi air putih, dan balurin seluruh badannya minyak aromaterapi. Jangan lupa selalu bawa minyak kutus-kutus atau minyak kayu putih agar badan kita tuh selalu hangat ya, nggak gampang masuk angin. Kalau aku biasanya habis sarapan itu wajib banget konsumsi madu, bisa dikasih air ataupun 1 sendok. Ini adalah madu yang sering aku konsumsi. Ini udah mau habis ya, karena sesendok ya, dan ini
aku nanti mau order lagi untuk persiapan bulan Ramadan. Ini adalah madu super dari Sur Lemon ID. Di antara sekian madu sih aku beli ini karena murah dan rasanya itu memang enak. Ini juga bisa kalau misalnya lagi pengen teh. Kalau pengen teh aku tinggal ambil air panas, tambahin ini 2 sendok, itu menurut aku adalah pengganti teh. Jadi nggak perlu neko-neko, minum ini aja udah enakan, juga di badan enak. Kalau misalnya nggak ada madu, bisa beli sari kurma ataupun beli kurmanya kemudian diinfus water kurma kayak 7 biji, 9 biji atau 15 biji. Aku sih biasanya 7, 9 ataupun 15 yang ganjil-ganjil, direndam pakai air panas setelah 30 menit itu bisa dikonsumsi. Itu enakan ya, bagus banget di badan kita teman-teman. Jadi kalian juga bisa terapkan itu agar kesehatan kalian selalu terjaga dan gak gampang capek, gak gampang lelah, sama asupan-asupannya diperhatikan, tidurnya juga yang cukup ya. Kemudian agar nggak selalu muncul sensasinya, hindari makanan-makanan pemicu kayak gasnya yang tinggi, cabai, kafein, soda, yang kecut-kecut juga dihindari. Jadi carilah menu-menu yang aman buat kita atau makanan-makanan yang cocok sama kita agar nggak selalu kambuh-kambuhan dan kita tetap bisa menjalankan aktivitas. Kayak gitu ya teman-teman, terkait gampang capek, keliengan juga dari pikiran. Jadi kontrol pikirannya, lakukan meditasi, relaksasi, dan olahraga. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.